Oke, berikut mengenai storytelling with data. Next. Untuk referensinya, saya akan menggunakan dari Netflix mengenai storytelling with you. Jadi di sini akan dibahas mengenai cara pembuatan dan cara untuk penyampaiannya, untuk cara mempresentasikan sebuah data. Next. Nanti kita juga akan mempresentasikan mengenai cara menggunakan atau cara implementasi untuk dari visual dari storytelling. Maksudnya di sini adalah pembuatan untuk grafik yang akan kita tampilkan. Kita akan menggunakan Tableau. Nah, sebelum kita masuk ke storyteller, kita akan menjelaskan dulu di sini. Maksudnya storyteller itu adalah mengenai yang namanya story kan cerita, dan teller itu adalah pencerita gitu ya. Jadi di sini sebuah cerita yang diceritakan gitu ya, yang dimana storyteller with data berarti cerita yang berdasarkan cerita yang dilakukan oleh pencerita yang menjelaskan atau memaparkan sebuah data ya, yang dimana data itu sudah kita persiapkan untuk grafik-grafiknya dari segi teknikal. Jadi kita hanya menceritakan saja mengenai apa yang sudah kita teliti gitu ya. Jadi di sini tujuannya adalah mengkomunikasikan secara efektif sehingga bisa untuk menangkap ya audiens, bisa menangkap, bisa memahami, bisa memberikan perhatian kepada kita, sehingga dari hasil pemaparan kita ini bisa kita apa ya bisa memberikan inspirasi. Maksudnya inspirasi itu adalah bisa memberikan sebuah insight kepada audiensnya begitu. Nah, selanjutnya storytelling with data itu kita akan fokus di plan. Yang pertama ada plan, yang dimana kita akan mempelajari gitu ya mengenai tahapan-tahapan untuk semacam perencanaan ya, perencanaan untuk sebuah pembuatan untuk materi ya, materi untuk story data gitu ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah melakukan pembuatan ya, pembuatan untuk semacam grafik gitu, atau hal yang diteliti atau hal yang akan dipaparkan begitu. Jadi kita persiapkan dulu. Nah, itu di bagian create. Lalu selanjutnya yang ketiga deliver, itu kita bisa menyampaikan begitu ya. Menyampaikan apa yang akan kita sampaikan itu, yang hasil dari create itu ya di tahapan sebelumnya. Selanjutnya ada plan. Yang pertama adalah plan. Jadi kita mempelajari mengenai pentingnya untuk mengambil mengambil apa ya, kayak semacam perhatian dari audiens. Dan kita juga craft ini adalah maksudnya untuk menyediakan pesan dan mengatur konten ya. Jadi antara perhatian audiens itu kita selaraskan gitu ya dengan message yang akan kita buat dan konten yang akan kita bangun gitu dari segi teknikal ya gitu. Jadi antara teknikal sama presentasi itu bisa menyatu gitu. Nah itu maksudnya plan tuh di situ. Kita akan ke arah sana. Gue yang pertama consider your audience tahapannya. Jadi kita bakal apa istilahnya tahu dulu gitu untuk audiensnya itu adalah siapa gitu. Yang dimana kita harus mempelajari targetnya gitu, siapa gitu. Misalnya kita akan menyampaikan gitu, misalnya menyampaikan yang basic itu adalah data mengenai pariwisata gitu, tempat pariwisata mana yang paling diminati di masyarakat Yogyakarta gitu misalnya. Nah dari situ
udah beberapa isinya data-data list Yogyakarta. Lalu kita tahu dulu audiensnya, apakah audiensnya dari orang Jogja, apa audiensnya dari orang luar Jogja, atau audiensnya dari orang luar negeri gitu. Kita harus tahu dulu kita audiensnya. Kalau seandainya misalnya seandainya kita akan menyampaikan hasil pemaparan data kita kepada orang Jogja, pastinya dia akan beberapa sebagian yang sudah tahu. Jadi kita ada beberapa yang tumpang tindih gitu. Jadi materinya tidak sesuai dengan sasaran yang tepat gitu. Dan pastinya yang kedua dari letak tempat, sebagaimana demografinya gitu ya. Yang kedua itu adalah umur ya, umur dari audiens kita. Misalnya kalau umurnya misalnya usia di bawah 20 tahun gitu, atau usia dewasa di atas 30 gitu, atau usia senior gitu di atas 50. Nah, itu kita bisa menyampaikan atau memilah kata-kata yang tepat atau hal-hal yang tepat akan kita sampaikan begitu ya, untuk yang uh, untuk audiensnya gitu, target audiensnya gitu. Jadi demografi sangat penting sekali untuk kita menyusun audiensnya yang akan kita sampaikan begitu. Oke, next. Craft your message. Nah, ini kita bisa ini ya, craft itu kayak semacam kita menyusun ya, maksudnya menyusun tuh kita buat pokok pikiran gitu ya. Kalau kita zaman dulu SD gitu ya, ngebikin paragraf gitu ya, kata guru SD kita, jangan lupa tulis pokok pikiran gitu. Jadi pokok pikiran ya salah satu kalimat yang dimana bisa kita bisa eksplor gitu ya, sehingga menjadi sebuah paragraf yang sempurna gitu. Nah, itu pokok pikiran ini kita, maksudnya di sini kita membuat pokok pikiran gitu untuk apa aja yang kita akan sampaikan gitu. Next. Nah, ini selanjutnya compile the pieces. Jadi dari pokok pikiran itu kita bisa dapatkan pokok pikiran mana yang akan kita gunakan, dan pokok pikiran mana yang akan kita abaikan, dan pokok pikiran mana yang perlu kita perbaiki gitu sehingga lebih tepat guna lagi gitu. Jadi di sini kita bakal ada pemilahan gitu. Nah, di sini contoh dari sesuatu yang dipilah dari pokok pikiran ya, sudah beberapa kumpulan pokok pikiran. Contohnya di sini ada big idea, terus macadamia, konteks, packaging, your decision. Jadi kita ada memaparkan tentang keputusannya gitu, decision, opsi lain gitu, dan discuss dengan preferensi dengan harga yang akan disampaikan begitu. Nah, itu di sini disinilah adalah kita bisa sampaikan begitu. Kita bisa pilah gitu ya. Form story di sini kita bisa tahu urutannya gitu, dari pokok pikiran yang kita sudah desain, sudah kita buat sebelumnya, itu kita dapatkan yang namanya alur ya. Alurnya itu mau seperti apa gitu antar pokok pikiran gitu. Jadi pokok pikiran, namanya pokok pikiran itu kita tidak perlu urut dulu ya. Urutannya kita atur setelah pokok pikiran itu sudah jadi gitu. Jadi kita rangkai seperti sebuah puzzle yang dimana kita bisa atur mana punchline ya gitu, mana up-nya, mana down gitu. Seperti itu. Nah, itu contohnya yang paling konkret. Alur tuh seperti kita membuat materi untuk stand up comedy ya. Mungkin teman-teman yang udah familiar dengan konsep stand up comedy, yang dimana ketika para stand up itu dia membuat sebuah lawakan ya, bahan lawakan yang akan dipresentasikan. Pastinya dia akan membuat yang namanya pokok pikiran, lalu urutannya gitu ya, alurnya. Jadi nggak hanya materinya bagus, tapi alurnya juga bagus. Dia bisa atur alurnya, taruh di pucuk, taruh di bawah, terus di bawah apa dan sebagainya gitu ya, untuk posisi alurnya gitu. Nah, itu, dan nanti dia akan menghasilkan punchline gitu, yang dimana punchline itu kadang membuat memang adalah kuncian dari stand up yang dilakukan gitu. Nah, itu dia. Jadi di sini form perlu banget. Nah, ini ada background. Nah, ini tipe untuk presentasi dengan linear yang atau pokok pikiran sudah diurutkan gitu. Ada background.
Lalu statement ada data, analisis, dan findings. Jadi urutannya biasanya diurutkan seperti ini dari pokok pikiran yang sudah ada. Nah, seperti yang tadi, nah ini kan ada alur ya. Alur itu dia ada yang namanya plot, twist, sama ending gitu. Nah, jadi plot itu adalah urutannya mau seperti apa alurnya, lalu twist kan pastinya adalah semacam kayak pangkal ya, pangkal cerita gitu, pangkal dari konflik gitu. Pasti cerita itu ada konflik yang dimana konflik itu akhirnya kita merasa menang bersama-sama gitu. Itu akhirnya adalah sebuah ending gitu. Entah endingnya sesuai atau tidak gitu ya. Sebenarnya seperti itulah. Lalu di sini ada tension, inciting incident, plot ya. Jadi di sini sebentar. Nah, jadi di sini tuh kita akan ngebahas mengenai di sini ada beginning, ada middle, ada end. Nah, di sini pada masing-masing urutan ini, nah ini udah kayak semacam naik dan turunnya ya. Di sini ada inciting incident, terus ada resolusinya gitu. Maksudnya adalah pada akhirnya gitu atau endingnya atau tujuannya. Jadi insidennya itu sudah teratur sehingga untuk sampai ke resolusinya gitu atau targetnya. Di situ ada klimaks ya, yang isinya itu ada kayak semacam puncak dari konflik, racing action, falling action. Nah ini racing itu mulai naik ke klimaks gitu ya. Nah jadi itu nggak selalu harus dari cerita aja, tapi ya dari yang namanya eh, persentase itu juga ada kayak semacam naik turunnya juga gitu. Oke, nah ini selanjutnya kita ada yang namanya ini ya Spider-Man ya. Mungkin teman-teman ada yang familiar mengenai Spider-Man. Nah ini yang dari kita garis bawahi di sini adalah Spider-Man itu dari yang ini ya Peter Parker-nya itu si Tobey Maguire ya. Tobey Maguire. Jadi Spider-Man yang film yang pertama gitu Tobey Maguire. Yang jelas bukan Harry Maguire ya. Ini coret, bukan Harry Maguire tapi yang Tobey Maguire Spider-Man-nya. Karena kita punya banyak versi Spider-Man. Yang pertama ini Spider-Man Green Goblin. Nah, ini plot ceritanya kan sebenarnya adalah si Spider-Man ini punya sahabat dan sahabatnya itu namanya Harry dan Harry itu punya bapak Green Goblin. Dia punya penelitian. Nah, terus karena apa ya istilahnya karena dari penelitiannya itu kayak semacam butuh pengakuan gitu ya, butuh apa namanya dia keracunan gas juga gitu di mana dia bisa mempengaruhi psikologis dia gitu ya si apa si Green Goblin-nya gitu. Dan pada akhirnya Goblinnya melakukan tindak kejahatan yang dimana bisa dihentikan oleh Peter Parker gitu. Terus pada akhirnya dia jadi baik lagi gitu kayak gitu. Nah lalu plot selanjutnya adalah Spider-Man 2 ya yang si Dr. Octopus ini dia awalnya membuat penelitian mengenai matahari buatan gitu dan ternyata dari pusat matahari buatannya itu istilahnya dia lagi butuh dana gitu ya, butuh dana untuk membuat penelitiannya untuk matahari buatannya yang tipe yang kesekian gitu, jadi butuh dana, akhirnya dia merampok bank, ya akhirnya dia membuat dia jahat gitu ya. Akhirnya ya sama Tobey Maguire ini sama si Peter Parker ini akhirnya diselesaikan juga, yang dimana Octopus juga akhirnya dia mati terbunuh juga di situ. Nah, jadi plot twist-nya gitu seperti itu. Konflik apa sebabnya apa, lalu conclusion baru akhirnya endingnya apa. Ini juga sama Spider-Man yang ketiga musuhnya apa Sandman yang dimana dia ini narapidana yang istilahnya dia berbuat kejahatan untuk karena dia membutuhkan untuk keluarga ya, seperti itu.
Sewaktu-waktu karena Spider-Man banyak membantu polisi, jadi akhirnya Sandman sama Spider-Man memiliki konflik di situ gitu. Akhirnya ya Spider-Man bisa kalah, Spider-Man bisa mengatasi dari serangan dari Sandman gitu. Jadi yang kita simpulkan dari Spider-Man ini adalah ujungnya dia awalnya adalah jadi Spider-Man ini terdapat ada penjahat baru gitu, penjahat barunya dia ada problem apa gitu, akhirnya dia menyerang kota, lalu Spider-Man-nya menangkap penjahatnya itu dan akhirnya tamat gitu. Endingnya adalah penjahatnya ketangkap gitu. Endingnya sama gitu dari Spider-Man 1, 2, dan 3 walaupun musuhnya beda-beda gitu. Jadi di sini adalah dari alur, ya alur itu sebenarnya gerakannya begitu-begitu aja gitu, tinggal kita atur aja gitu untuk seperti apa gitu, untuk alurnya gitu. Makanya di sini penting sekali namanya sebuah alur. Next, kita lanjut. Sebentar, Nah, Pak. ini selanjutnya itu adalah kita masuk fase berikutnya adalah create ya. Di sini create ini adalah mengenai untuk explore cara membuat materi yang efektif, yang dimana materi efektif itu bisa bisa apa ya, bisa diingat sama orang-orang gitu, sama yang audiens ya begitu. Nah di sini fokusnya adalah ya kita membuat material gitu intinya gitu. Jadi bakal banyak peranan teknikal di sini di bagian create ini gitu. Mungkin ya teman-teman ada yang familiar menggunakan Tableau, familiar menggunakan Python atau R, Power BI gitu ya. Nah ini di bagian ini ya bagian untuk data visualisasi di menggunakan tools tersebut ya sangat dibutuhkan gitu sebenarnya untuk bagian create ini gitu. Nah yang pertama itu adalah kita membuat kayak semacam style ya atau gaya untuk dari segi secara struktur gitu ya, yang dimana misalnya kita pilih mau pakai warna dari apa dari yang kita apa yang kita buat gitu, misalnya tampilannya itu warna biru gitu, terus stylenya mau bentuknya modern atau handmade atau seperti apa gitu ya, style untuk kontennya gitu di sini penting banget. Jadi emang harus apa ya stabil gitu, itu ya isinya itu aja gitu seperti itu. Nah, ini scientific words, jadi kita bakal bukan banyak ya, kita menggunakan teks yang sesuai dengan kapasitas dari kontennya ya, di teks ya, jadi nggak cuma gambar doang, tapi ada teks bisa menjelaskan apa dari yang kita sampaikan. So, data in graph. Nah ini yang teknikalnya adalah kita menampilkan data dalam bentuk grafik gitu. Nah ini kita memerlukan teknikal beberapa teknikal seperti Tableau dan ya itu tadi disampaikan Tableau, Power BI, Python atau R. Kita bisa membuat semacam data visualization. Nah ini adalah di Crew ini kita memiliki program kelas ya, program kelas untuk mempelajari salah satunya data analisis. Jadi kita bisa menganalisa data, misalnya kita bisa mempersiapkan data dengan SQL, kemudian kita bisa membuat visualisasi data menggunakan tools biasanya menggunakan Tableau ya, Tableau atau Python di situ. Dan selanjutnya kita akan membuat sebuah tools yang kita juga ada sedikit pengayaan ya untuk data scientist ya, sedikit-sedikit gitu ya. Dan dari kita juga ada kelas data scientist juga yang dimana di situ lebih detail ya mengenai data scientist gitu ya, dari data science, data analis lebih detail lagi data scientist gitu. Jadi ada dua course itu di Kru ini gitu. Mungkin teman-teman bisa kontak adminnya ya untuk kalau ingin mendaftarkan diri teman-teman semua gitu. Di sini bakal kita pelajari banget untuk mempersiapkan materi dan melakukan persiapan untuk presentasi dan begitu. Oke, next. Nah untuk grafiknya itu ada 5 grafik ya. Yang pertama ini ada line charts. Di sini ada line charts. Nah di sini jadi grafiknya ini berbentuk garis ya.
garis-garis yang mengikuti koordinat gitu, koordinat yang ada, yang di mana koordinat yang ada itu berdasarkan dari titik temu antara data yang dipaparkan begitu. Lalu selanjutnya ada kolom chart yang di mana masing-masing chart itu adalah merupakan titik ketemuan ya, temuan misalnya temuan di sini, ada temuan di sini, di sini, di sini, di mana X-nya itu akan ketemu dengan Y begitu. Nah, ini ketemu dengan Y, akhirnya ya, kita bisa mendapatkan gitu ya, mendapatkan diagram yang sesuai begitu. Lalu selanjutnya dari ini bar charts. Jadi sebenarnya bar charts itu dari segi bentukannya itu adalah kolom chart yang dibalik begitu ya. Jadi dia berbentuk bar charts. Selanjutnya ada pie charts. Ya ini biasanya dia punya elemen misalnya diwakili dengan warna oranye gitu ya, warna hijau, warna merah gitu ya, warna biru. Yang dimana di sini datanya itu merupakan persentase gitu, misalnya 60%, sini misalnya 25%, di sini 15%, di sini 35% gitu. Jadi akhirnya membentuk sebuah 100%. Gitu. Biasanya buat persentase dari sebuah berbagai macam kategori ya. Ini tugas dari pie chart. Lalu selanjutnya ada scatter plot. Di sini ada scatter plot. Jadi merupakan dari pertemuan seperti biasa ya. Ini X, ada Y gitu. Nah, dari X dan Y itu kita bisa menampilkan masing-masing titik ya pertemuannya, dan untuk kita titik, kita kasih titik, dan kita biasanya di sini masing-masing titik itu ada dibagi menjadi 4 kuadran ya, seperti ini. Jadi ini misalnya kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 gitu. Jadi yang paling rapat yang di mana gitu, kita bisa lihat ternyata yang paling rapat itu adalah di kuadran 2 ini. Gitu. Yang paling sepi adalah kuadran 3. Nah, jadi dari sini kita bisa melakukan clustering ya, untuk melakukan analisa data setelah kita lakukan plot dan kita lakukan kayak semacam clustering gitu. Clustering itu kita lakukan tadi itu garis yang dua ini gitu. Oke, next kita akan lanjut. Ini merupakan line chart ya, adalah line chart. Contoh dari line chart yang dimana line chart itu adalah kumpulan dari berbagai macam titik yang merupakan di masing-masing puncaknya gitu ya, masing-masing titik di sini. Nah, ini dihubungkan masing-masing titik dan akhirnya menemukan perseberangan gitu ya, dari antara financial saving sama rata industri ya. Jadi akhirnya kita bisa menampilkan titik temunya gitu dari sini, sehingga menampilkan sebuah grafik yang siap untuk disampaikan. Oke, next. Kolom chart ini juga dari X dan Y juga. Cuma dia ada titiknya ekstrim itu. Di sini ada 40.000, 127, 168. Ini kayak semacam diagram ya, diagram batang gitu ya. Nah, ini dari sini teman-teman bisa menyimpulkan dan bisa melakukan presentasi kepada target ya, seperti itu. Kepada audiens gitu maksudnya. Next, pie chart. Nah, ini merupakan isinya adalah persentase ya. Persentase dari masing-masing ini. Misalnya yang biru ini football, ada 25%. Basketball ada 25%. Badminton 25%. Hoki ada berapa persen nih? 25 bagi 2. 12%. Di kriketnya ada 13% gitu. Jadi masing-masing ini ada persentasenya begitu. Nah, jadi akhirnya membentuk sebuah pie yang dimana terbagi-bagi dalam atas
atas persentase gitu ya, persentase yang ditampilkan. Oke, next. Scatter plot. Nah, ini dia bisa kita tampilkan gitu ya. How much do you like the sample? Di sini dislike, like, dan masing-masing kuadran like sama dislike itu ada masing-masing titik ya, titik secara koefisien X dan Y yang membentuk seperti ini ya, X dan Y-nya, titik ini, dan titik ini. Nah, ini masing-masing ini juga akhirnya dia masuk kemana, dan kita bisa lakukan membuatkan kuadran ya, kuadran. Nah, jadi ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, dari masing-masing kuadran ini, dari masing-masing clustering ini, kita bisa dapatkan satu nggak ada value yang ada di situ. Di 2 ada satu value, di kuadran 3 nggak ada value, di 4 ada 2 value. Jadi masing-masing dibagi-bagi ini bisa kita melakukan learning untuk melakukan scientific data ya, seperti itu. Nah, ini untuk membuat grafiknya kita ada berbagai macam cara ya. Yang pertama kita akan membuat menggunakan Tableau. Selanjutnya atau kita bisa membuat menggunakan R, menggunakan Python. Yang terakhir adalah Power BI ya. Nah, itu masing-masing tools yang akan kita bisa gunakan ya untuk apa namanya melakukan pembuatan untuk grafik data begitu. Oke, di sini. Oh, sebentar. Bentar, ada mati lampu di sini. Ya, coba nyalain. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya connect ya. Di sini ada connect. Jadi kita bisa di sini ada tampilan untuk Tableau ya. Tampilan untuk Tableau ini merupakan salah satu contoh ya untuk melakukan visualisasi data. Nah, ini pada Tableau ini kita bisa melakukan atau membuat sebuah visualisasi data yang menggunakan data-data yang ada gitu di sini. Di sebelah kiri ini kita bisa menggunakan source datanya. Source datanya ini bisa menggunakan Excel, text file, JSON, Access, Microsoft Access, bahkan PDF gitu ya, sama yang lainnya gitu ya. Masing-masing file ini bisa menjadikan sebuah source ya, sebuah source untuk membuat visualisasi data. Lalu kita buat di sini. Di sini kita akan memberikan contoh ya untuk mana ya? Memberikan contoh datanya ini dari Excel ya. Nah, ini untuk isiannya. Nah, kita akan menggunakan Excel 97 di sini contohnya, format sampel Superstore. Nah, ini kita bisa pilih filenya, dan ini merupakan formatnya adalah Excel. Next. Nah, begitu kita pilih dari Excel tersebut, nah ini masing-masing sheet-nya itu, worksheet-nya itu bisa membentuk sebuah table gitu ya. Ini tabelnya seperti ini. Nah, selanjutnya nih kita masuk yang namanya datanya ya. Nah, di sini bisa kita dapatkan di sini beberapa ini dari source table-nya. Lalu juga ada dari source table-nya itu kita bisa menentukan relasi ya antara return sama order. Return sama order.
menentukan relasinya. Nah, relasinya itu mau join seperti apa? Seperti itu. Eh di sini dari join-nya itu, ini kan sudah kita tentukan bahwa table A sama table return sama table order itu dia memiliki join begitu. Nah, selanjutnya dari yang bagian yang dua ini kita bisa menentukan dia join-nya itu mau menggunakan apa gitu, menggunakan inner join atau apa inner join atau outer join gitu ya, atau left join. Di sini kita bisa pilih. Nah, lalu untuk apa tampilannya di sini, ini kita bisa dapatkan gitu ya hasilnya dari hasil join tersebut, data yang sudah terjoin, dan kita bisa masuk ke worksheet berikutnya, ke worksheet 1 ya. Ini karena bagian dari sheet dari data source, nanti kita masuk ke worksheet 1. Next. Nah, ini ketika kita masuk ke Tableau ya. Nah, ini untuk masing-masing dari panelnya gitu ya. Nah, ini panel yang pertama adalah kolom-kolomnya dari Tableau. Kita dapatkan, selanjutnya kita dapatkan untuk secara angkanya dari Tableau ya. Lalu selanjutnya juga kita bisa menentukan dari data yang masuk ini mau bentukannya mau bakal teks, apa masukkan dari segi material gitu ya, atau dari warnanya gitu bisa berubah. Nah, dari yang ketiga ini, yang keempat kita bisa atur di sini ada kolom dan row ya, kolom sama baris, yang dimana kolom dan baris itu bisa kita tentukan gitu ya di situ. Nah, selanjutnya dari di situ kita bisa dapatkan di sini adalah sebuah tempat ya, tempat dari hasil dari apa ya combine yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Oke, hasilnya nanti akan seperti ini, yang dimana dari masing-masing datanya sudah kita panggil ya. Jadi di sini ada data sales kita tentukan, terus ada data tanggalnya kita tentukan. Yang dimana ketika kita gabungkan di sini untuk tanggalnya, tanggal pesannya itu akan masuk ke row ya, masuk ke baris begitu. 18, 19, 20 masuk ke sini. Lalu untuk salesnya dia akan masuk ke sebelah bawah ini gitu. Nah, begitu disatukan, dia akan apa ya akan menyatu ya sebuah grafiknya begitu. Seperti itu. Selanjutnya ini kita akan menggunakan yang namanya apa namanya? Oke, kita. Nah, di sini kita akan menggunakan filter ya, filter yang kita atur ya. Nah, ini ada select from list. Terus kita bisa lakukan filter ya untuk terkait dari wilayahnya gitu ya. Nah, ini filternya itu bisa kita generate dari posisi di sini. Kita bisa generate. Oke, next. Nah, ini filternya sudah terdefinisi ya di sini menggunakan region sentral. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan Illustrate with image gitu. Jadi kita akan menggambarkan apa ya dari yang mau kita sampaikan gitu ya. Akhirnya tergambarkan yang dimana dari hasil itu bisa kita pilih gambar yang akan kita tampilkan gitu ya. Gambar yang akan kita tampilkan.
sehingga akan menghasilkan sebuah presentasi yang menarik dan baik gitu ya. Nah, ini merupakan contoh dari apa ya, presentasi dari segi data, gambar. Jadi dari segi presentasi nggak selalu harus melulu adalah grafik gitu ya, tapi yang penting adalah pesan yang disampaikan gitu ya. Di sini dia menyampaikan bahwa ada 1,5 juta gitu ya, 1,5 miliar gitu dolar apa namanya dicanangkan untuk investasi di energi bersih pada 3 tahun selanjutnya gitu ya. Terus 30% itu adalah merupakan apa, energi terbarukannya itu dari udara gitu ya, dari apa namanya PLTU gitu ya, pembangkit listrik tenaga udara gitu ya. PLTU, ya pembangkit listrik tenaga apa pokoknya yang menggunakan energi gerak ini kinetik gitu ya. PLTU takutnya pembangkit listrik tenaga uap, tapi ini maksudnya adalah baling-baling ya di sini. Jadi ada energi gerak di sini menggunakan angin ya, angin dan udara yang menghembus sehingga bisa menggerakkan turbin yang dimana sehingga bisa menghasilkan listrik gitu ya dari kinestetik seperti itu. Selanjutnya deliver. Nah, part yang terakhir itu adalah deliver, ini mana jadi pada hasil jadi kita mempelajari untuk mempersiapkan gitu ya, untuk sebagai presenter yang dimana kita meyakinkan diri sendiri untuk percaya diri ya di sini ya. Kita bagaimana cara mendeliver. Di sini refine through practice, jadi kita harus berlatih gitu ya, berlatih untuk menyampaikan. Yang penting materi udah ada, terus planningnya udah jelas, ya udah kita tinggal menyampaikan aja gitu, tinggal mensimulasikan aja gitu. Next, di sini bangun kepercayaan diri. Jadi kita harus pede dulu ya untuk mulai gitu. Jadi nggak apa ya, yang penting pede dulu lah gitu untuk mulai. Lalu jangan lupa kita memperkenalkan diri ya untuk kita menyampaikan materinya. Terus have a stellar session. Jadi di sini kita butuh kayak semacam sesi untuk kayak semacam tanya jawab ya, atau dua arah begitu ya. Nah di sini untuk contoh dari segi storytelling yang biasa kita gunakan ya, yang pertama tuh di bank. Biasanya di bank itu para BOD akan minta dari data dari tim data yang dimana dia ingin mendapatkan laporan atau insight terkait pergerakan data di banknya dia gitu. Jadi di sini dia bakal menampilkan secara operasional ya di bank tersebut, dan para pemangku bisnis pun siap untuk menerima berbagai apa ya hasil dari pemaparan begitu ya. Selanjutnya adalah yang kedua itu adalah uh, pabrik ya. Jadi di sini ada pabrik, dan pabrik itu biasanya dia membutuhkan semacam data harian yang dimana tervisualisasikan dengan baik, jadi bisa dipresentasikan. Selanjutnya ada toko ya, di sini toko, sebuah toko. Toko juga butuh data storytelling ya, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya terima kasih. Sampai di sini untuk pemaparannya mengenai storytelling with data. Oke, dari teman-teman kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Ya, silakan Pak Edi. Ya, selamat sore. Tadi terima kasih Sorry Pak atas Edi.
masukan yang sudah disampaikan sangat menarik. Ya. Ada hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Tadi disampaikan bahwasanya untuk terkait dengan pembuatan apa namanya storytelling ini, storing data ini banyak menggunakan aplikasi. Ya, salah satunya adalah Tableau, R, Python dan sebagainya. Nah, itu Ya. untuk kelemahannya dari masing-masing itu seperti apa ya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada terkait dengan penggunaan warna, terkait dengan grafik itu juga mempengaruhi dalam penyampaian warna grafik? Ya, itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Terkait yang grafik itu sangat membantu ya. Jadi misalnya di sini saya akan memberikan contoh ya mengenai grafiknya ya. Nah ini saya coba di bagian yang grafik itu sebentar grafik. Misalnya seperti ini Pak. Ini yang pertama ini ada line chart sama kolom chart gitu. Ini kan sebenarnya adalah dia menjelaskan mengenai pertumbuhan ya grafik pertumbuhan gitu. Dan di mana pada pertumbuhan berikut dia memiliki ini ya kenaikan atau penurunan gitu pada masing-masing fase begitu. Nah dari masing-masing fase ini kita ada yang namanya pastinya kan di sini tertulis contohnya adalah 2016 bertemu dengan 800, 2016 bertemu dengan 780 gitu. Jadi dia dari segi tertulis di sini gitu ya. Tadi. Nah di sini ada tertulis di sini 2016. Di sini dia ketemu dengan 780. Nah lalu di tahun 2017 dia bertemu di sini adalah 800. Nah, yang pertama adalah ketika kita membuat kita convert, oke, kita sama-sama X dan Y, tapi kita buat kayak semacam adalah grafik ini ya, grafik batang gitu ya. Bisa kita membuat grafik batangnya seperti ini gitu ya. Lalu yang kedua seperti ini gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa juga gitu. Cuma di sini dia tidak ada diferensial atau perbedaan dari masing-masing 2016, 2017. Jadi kita akan melihat seperti sama aja gitu untuk 2016 sama 2017 begitu untuk apa namanya pertumbuhannya gitu terlihat sama aja. Jadi untuk memberikan perbedaan sebaiknya kita buat sebuah garis gitu. Jadi ditarik garis aja gitu dari masing-masing ini. Jadi, sehingga akan membuat garis line chart begitu dibanding menggunakan kolom chart begitu. Paling itu. Terus yang kedua tadi menanyakan soal ini ya, apa namanya dari bagian create-nya itu, ya untuk pembuatan apa datanya gitu ya, untuk pembuatan visualisasi datanya itu kita bisa menggunakan Python atau mana tadi ya, kita bisa membuat Tableau, R, Python atau Power BI. Nah, ini dari segi teknikal pastinya dia akan menentukan mana kolom X, mana kolom Y itu bisa kita combine begitu di antara dua kolom tersebut. Iya, dari antara pertemuan dari koordinat tersebut. Pada akhirnya sebenarnya sama sih. Cuma bedanya adalah kalau untuk Tableau itu dia berbayar ya untuk penggunaan aplikasinya. Sedangkan untuk Python dan R itu dia free dan open source. Jadi para company biasanya karena untuk menekan budget, jadi dia memilih R atau Python untuk melakukan visualisasi datanya dibanding dengan Tableau. Gitu. Seperti itu Pak Edi.
Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, teman-teman, pada pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilahkan mengenai data gitu ya. Oke, mungkin sembari menunggu, kami ini adalah dari Kru Akademi, yakni adalah suatu institusi untuk menyediakan bootcamp ya. Jadi kita ada industri bootcamp untuk ini ya, apa namanya? Di situ ada bootcamp yang dimana bootcampnya itu mempunyai semacam kayak pelatihan ya, pelatihan untuk melakukan lebih ke hard skill ya, hard skill untuk menyediakan teknis ya, kayak seperti kita ada kelas data analis dan data scientist. Jadi untuk data analis pastinya menganalisa data, kita menggunakan SQL dan kita menggunakan uh, Python dan kita menggunakan Tableau ya untuk visualisasi datanya. Jadi kita ada sedikit pengayaan mengenai data scientist. Terus selanjutnya juga kita ada juga kelas data scientist, itu lebih detailing lagi untuk data scientist yang ada begitu. Jadi kita bakal ada kelas di sana sih untuk di Kru Academy gitu. Dan kedepannya kita akan ada kelas yang sifatnya lebih apa ya, lebih spesifik ya. Jadi misalnya kita ngebahas data visualisasi aja menggunakan Tableau gitu, atau kita menggunakan SQL aja gitu untuk preparation datanya gitu, atau untuk persiapkan datanya, atau kita menggunakan yang namanya apa ya, Python gitu untuk modeling data gitu ya, untuk data preparation. Nah itu kita ada kelas untuk masing-masing masing-masing satu-satuannya gitu. Itu ada sedang kita persiapkan untuk itu gitu. Nanti akan diinfokan oleh admin gitu ya. Atau bisa nanya langsung ke admin untuk mengenai kelasnya begitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Di chat, Pak, di chat. Oke, oke. Terima kasih. Oke, paling itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman udah join. Semoga apa ya, kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.